isinya buku besar atau general ledger itu nanti semua account-nya aset, liability, terus 4 elemen yang mempengaruhi equity itu ada semua. Capital, drawing, revenue, dan expense. Capital ya capital, drawing ya drawing, revenue biasanya hanya service revenue. Kalau expense, kalian pisah-pisah ya. Jadi kalau ada rent expense sendiri, salary and wages expense sendiri, pokoknya sendiri-sendiri deh. Ini contoh ketika kalian masih di bangku SMA. Ini contoh buku besar yang biasanya kalian beli di koperasi atau kalian garis sendiri itu kayak gini. Nah, di akuntansi kuliah nggak seribet ini. Bentuknya jadi nggak seperti ini ya, saya skip ya, kita nggak belajar yang rumit. Jadinya bentuknya kayak gini aja teman-teman. Lihat yang paling bawah. Posting ke general ledger buku besar tuh yang paling bawah ini. Contoh. Kalau kalian nanti menemukan sebuah jurnal yang cash-nya debit 10.000, owner's capital-nya kredit 10.000, ya udah, cash debit kiri 10.000, owner's capital kredit kanan 10.000 gitu. Kalau ada hubungannya sama equipment ya buat lagi T account. Oh iya, karena ini bentuknya seperti huruf T ya, lihat kursor saya, seperti kalian menulis huruf T. Nama keren general ledger-nya yang tipikal di kuliah, bukan yang kayak SMA tadi. Ini namanya T account. Keuntungannya apa di account ini? Kita kembali ke awal tadi ya. Kalau yang kalian SMA ini kan capek ya. Setiap baris kalian harus ngitung saldonya. Nggak usah gunakan itu. Di bangku kuliah, kalian akan menggunakan yang format seperti ini. Nah, ini nama kerennya T account. Bentuknya seperti huruf T. Jadi kalau saya bilang T account itu ya ini. Buku besar. Nah, penggunaannya praktis ya. Tinggal lihat yang lebih besar yang mana gitu loh. Kalau lebih besar di debit ya udah, semua yang di debit dijumlah dikurangi di kredit. Nggak usah setiap baris seperti SMA yang lalu, kalian lihat efeknya saldonya setiap baris jadi berapa. Nggak usah. Akhirnya aja yang dihitung. Kalau banyakkan kreditnya ya kredit kurangi debit. Kalau banyakkan debitnya ya debit kurangi kredit. Nah itu namanya saldo akhir dari sebuah account. Teman-teman, yang di sini tadi kan ada contoh-contoh, lihat di sini. Ini ada jurnal diposting. Kemudian ini ada jurnal diposting. Terus ya, ada jurnal diposting seterusnya, dibuat semua sampai akhirnya ini jurnal-jurnal. Kemudian diposting-posting jadi seperti ini. Nah, saya mau kita praktekkan itu lagi di Excel dengan menggunakan contoh soal yang kita tadi exercise 217 ini. Mari kita hitung satu-satu untuk posting ke general ledger. Kita sedang membuat general ledger buku besar dengan format T account. Kita akan membuat T account versi kita dari contoh soal yang tadi biar ngeling lanjutnya sama terus. Nah, ada berapa banyak general ledger itu tergantung dari berapa banyak account. Kalau tadi kita summary di sini ada cash. Ini kalian nanti buat T account-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ada apa saja? Di sini misalnya ada buyer's capital. Lalu ada apa saja? Tolong kalian sambil buat bersama-sama. Jadi kalian siapkan banyaknya T account itu sesuai dengan akun yang ada di perusahaan kalian. Kalau ada di sini kita lihat ada 16 ya, 16 akun dan seterusnya. Ngomong-ngomong tentang akun, saya akan bercerita tentang akun-akun yang mungkin akan kalian temui selama kalian akan, kan nanti kalau buat jurnal itu harus memilih sebuah akun. Nah, siapa tahu kalian akan menemukan akun-akun tuh contoh-contohnya ini. Jadi di perusahaan itu ada yang disebut dengan chart of account. Nama kerennya kalau di dunia sehari-hari itu COA, chart of account. Ada akun aset itu kira-kira apa saja. Sudah kita bahas kok minggu lalu. Kemudian liability ada apa saja. Terus equity, capital drawing-nya di sini, revenue expense di sini. Yang tadi saya bilang ya, expense-nya nggak boleh jadi satu nama, harus jelas itu expense-nya apa dan apa. Beberapa akun yang mungkin di sini tidak familiar, saya mention, accumulated depreciation itu nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan mengetahui kalau kita punya peralatan di akuntansi, aset yang jangka panjang, yang digunakan lebih dari 1 tahun, itu harus nilainya diakui menyusut.
Semakin kalau kita beli mobil pertama, sama kita sudah nikmati mobil itu 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya kan pasti semakin menyusut kualitasnya dan lain sebagainya. Contoh-contoh aset yang termasuk aset jangka panjang, itu kan ada land, building, equipment. Tanah, bangunan, equipment itu bisa masuk kendaraan, peralatan di sana semua. Nah, tanah itu satu-satunya aset yang tidak perlu disusutkan karena diyakini nilainya tidak mungkin turun. Walaupun kita tinggalkan begitu saja. Luasannya juga nggak mungkin menyusut. Jadi building sama equipment itu pasti ditemani sama accumulated depreciation. Contoh, misalnya belinya dulu 400 juta mobilnya. Sudah menyusut 50. Jadi nanti 400 kurang 50, oh presentasi kita harus real ya. Oh, jadi kita sekarang 350. Nanti pakai lagi setahun nyusut 50 lagi, oh jadi 300 dan seterusnya. Kalau kalian ambil akuntansi di ilmu yang lebih lanjut, di semester yang lebih lanjut, kalau kalian jurusan akuntansi, nanti diajarin cara depresiasinya, ada berbagai macam metode. Terus kemudian account yang mungkin belum familiar lagi ya. Di sini ada saya mention yang belum saya sebutkan minggu lalu, ada unearned service revenue. Unearned service revenue itu kalau orang lain sudah kasih kita uang semacam DP, tapi kita belum kerja. Jadi kita punya utang, tapi utang kita bukan nominal uang. Utang kita adalah hutang jasa pekerjaan untuk dia. Nah, hutang jasa pekerjaan yang akan kita berikan itu namanya unearned service revenue. Pendapatan diterima di muka. Kenapa itu termasuk liability? Ya jelas sekali. Karena kita punya utang jasa sama orang itu. Interest payable itu adalah kalau kita punya utang, punya ada pokok, ada bunga, ini bunganya. Hutang bunga itu interest payable. Income summary dulu waktu kalian kenal akuntansi di mungkin SMA atau sebelumnya, itu namanya ikhtisar laba rugi. Nanti bisa saya ceritakan kalau sudah masuk chapter 4. Itu akun bantuan yang muncul sebentar waktu proses closing, habis itu dia lenyap. Nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa sih income summary itu. Habis muncul dia lenyap, hanya untuk membantu menghitung perusahaan ini laba atau ruginya berapa. Ikhtisar ringkasannya untung atau ruginya berapa. Hanya muncul sekali waktu proses closing lalu dia lenyap. Terus yang menarik di chart of account-nya perusahaan, kenapa kok nomornya nggak urut? Kenapa kok nomornya itu lompat-lompat sesuka hati begitu? Karena yang diberikan urutan teratas, yang nomor 1, itu dirasakan lebih liquid daripada yang di bawahnya. Liquid itu artinya kalau di dunia ekonomi cepat dikonversi jadi uang cash. Ya tentu saja cash paling atas karena cash itu tolak ukur paling liquidnya. Liquid itu artinya yang paling bisa jadi diterima segala negara, segala perusahaan, segala orang di ya paling gampang kan alat bayarnya cash. Nah, cash itu namanya paling liquid. Jadi kalau kalian lihat ini, oh piutang ditagih jadi uang. Tapi misalnya peralatan dijual bisa jadi piutang dulu nanti ditagih baru jadi cash. Jadi kayak lebih lama gitu loh konversi jadi cashnya. Nah, kenapa nomornya nggak urut? Karena siapa tahu semakin berkembangnya perusahaan kalian, semakin jalan operasionalnya hari demi hari, tahun demi tahun, siapa tahu ada akun yang lebih liquid dari account receivable dimasukkan di sini. Account yang lebih liquid dari prepaid insurance dimasukkan di sini. Nah, kurang lebih itu disisip-sisipkan seperti itu. Makanya nomornya nggak urut. Hutang juga gitu. Yang atas itu hutang yang harus dibayar cepat. Semakin bawah nomornya itu berarti yang jatuh temponya panjang-panjang. Lebih dari setahun tapi yang lebih panjang-panjang lagi. Gitulah teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kita kembali ke Excel kita. Saya mau praktekkan proses posting. Ini namanya posting ya. Memindah dari jurnal ke general ledger kita, dari jurnal ke buku besar itu namanya posting. Saya kasih contoh yang paling banyak yaitu cash. Cashnya muncul di debit 66. Bantu saya ya kalau saya kelewatan. Di kredit 2000, di kredit 4000, di kredit 500, di kredit lagi 14.000, di kredit lagi 148, di kredit lagi 5.100. Nah, nanti cash itu kalian jumlahkan. Lebih besar yang di mana? Sebentar, ada yang kelewatan kah? Kalau saya ada yang kelewatan dibilang ya.
Karena kalau sudah, kalian lihat yang lebih besar, ini kan yang lebih besar jelas di debit ya. Yang di debit ditambahkan, kurangi dengan semua yang ada di kredit seperti ini. Ini namanya saldo akhirnya, guys. Saya praktekkan lagi, buyer's capital. Muncul hanya satu kali di sebelah kredit. Debit kiri, kredit kanan. Karena munculnya hanya satu kali, langsung kalian closing. Saldo akhirnya ya itu tersebut. 66.000 kredit itu tersebut. Oke, saya tunggu teman-teman. Silakan diposting ke sini. Ini boleh di screenshot dulu. Kalian kalau bingung, kalian nggak punya jawaban jurnalnya, ini silakan di screenshot dulu. Ini jurnalnya dari tanggal 1 sampai 31. Nah, saya tunggu teman-teman untuk mengerjakan T-account-nya. Ada yang bisa jawab saldo akhir dari service revenue? Ingat di kelas kita, cara jawabnya ketikkan nama di kolom chat ya. Berapa Tristan? Totalnya 6.400, Mem. Coba disebutkan, ada di tanggal berapa saja? Service revenue-nya ada di tanggal 12 dan di tanggal 27. 12 kredit, 27 kredit juga, Mem. Nggak ada mana 27? 27 kan account receivable tadi jadinya. Oh iya. Nah, karena cuma satu kali muncul, berarti saldo akhirnya adalah 3.200, Mem. 3.200 kredit. 2.000, Mem. Hanya satu kali muncul ya. Jadi debit Iya. 2.000. Oke. Teman-teman silakan dipraktekkan yang berikut-berikutnya yang belum. Silakan. Yang tadi yang apa? Equipment. Equipment. Yang equipment debitnya 18.000 karena satu jadi 18.000. Betul. Lalu kemudian satu lagi adalah supplies. Supplies-nya juga karena satu aja jadinya debitnya 410. Ya, bagus sekali. Ya, betul dia. Nah, coba dicari ya, yang ada account payable-nya ya. Ada di tanggal berapa sih? Payable-nya tanggal 7, kredit 14.000. Kamu sudah ketemu belum? Hitung dulu sebentar. Account payable saldo akhirnya berapa? Coba cari dulu sebentar. Ya, coba. Account payable-nya kita mulai dari tanggal 7 muncul di sebelah kredit kanan 14.000, lalu sama tanggal 10 ya, kredit 390. Oke. Ada lagi? Ada lagi satu 16 Oktober itu 410. Ada satu lagi 14. Ini tanggal 21 14.000 debit. Saldo akhirnya tolong dihitung jadi berapa? 14.390. Salah dong. Jelas ini 14.000-nya sudah lunas kan? Sebentar. Ya, kalau beda sisi debit sama kredit, kalian lihat yang lebih besar yang mana? Ini yang lebih besar kan kredit nih. Jadi ya kredit dikurangi debit, begitu aja. Berapa itu? Silakan dia. 800. Dapat dari? 14.000 ditambah. Itu kredit yang ditambah terus dikurangin yang debit. Ditambah berapa berarti yang kredit? 14.000 tambah? 390. Tambah lagi? 410 dan dikurang 14.000. Betul. Advertising expense, utility expense. Advertising expense muncul berapa kali? Sekali, Mem. Hanya satu kali. Berarti berapa itu? 500. Ya, bagus. Hanya satu kali muncul debit. Berarti saldo akhirnya juga 500 debit. Kalau utility expense? Sekali di debit 148. Oke. Betul ya. Untuk advertising dan utility. Sebentar. Saya mau tanya Putri tentang account receivable. Tambahan lagi. Dihitung sebentar, Putri. Muncul yang pertama account receivable di tanggal 12. Tuh. 3.200-nya sebelah Debit. debit. Kemudian muncul lagi di sebelah kredit sebesar 3.200. berarti saldo akhirnya 0. Nah, teman-teman, ini kan 0 ya. Kadang kalian ada yang tanya, nulis nolnya di debit atau di kredit? Memang itu 0, tapi karena account receivable itu aset, normal bertambahnya di debit, normalnya kalian tulis juga di debit. Nolnya itu di debit.
Hal ini sebenarnya berlaku untuk semua akun ya teman-teman. Sebentar, saya mau tanya ke panggilan berikutnya setelah Putri. Yosia, halo. Ya. Berarti kalau repair expense ini saldo akhirnya harus dituliskan di sebuah sisi ya. Repair expense debit atau kredit? Mengingat saldo normalnya. Repair expense di debit atau di kredit? Silakan. Repair expense, salary, and wages expense itu sama-sama expense. Nah, kita dari tadi sudah bolak-balik mention. Expense itu saldo normalnya di sebelah debit. Jadi ini harus di debit. Buktikan, repair expense-nya berapa? Hanya satu kali muncul kok repair expense itu. 390, Mem. Jadi repair expense itu harus di debit. Mengingat saldo normalnya expense itu di debit. Lalu kemudian untuk salary and wages expense juga debit. Cari ada berapa kali muncul salary and wages expense? Ada 1, Mem. 1 yaitu sebesar 5.100. 5.100. Oke. Saldo akhirnya hanya satu kali ya 5.100 itu. Selesai, ini namanya general ledger. Ada pertanyaan dari Michael, kenapa semua expense kok nggak boleh digabung? Karena kalau nanti kamu jadi bosnya pun, owner itu ingin tahu analisa expense, setiap expense, perkembangan, oh yang expense ini kok terlalu besar ya, harus diefisienkan, dikurangi. Oh expense ini kok tiba-tiba muncul padahal nggak perlu ya, terus kemudian dibuang aktivitas yang nggak perlu, kayak gitu ya analisanya. Lagi pula, kalau ngomongin pengeluaran, semuanya kita pukul rata jadi expense, nanti kita nggak bisa kelola juga ya. Untuk yang masalah utility, yang gaji aja berapa, kita butuh detail-detailnya, teman-teman. Ini yang akan kita buat habis dari general ledger, namanya neraca saldo atau trial balance. Trial balance ini kadang-kadang habis gini kita buat juga ya. Ini beberapa hal yang membuat trial balance itu tidak balance. Tidak balance itu artinya semua saldo debit tidak sama dengan saldo kredit. Ketika nanti waktu kalian ujian pun, trial balance itu harus balance. Biasanya yang dibilang nggak balance tuh yang bikin akhirnya pusing itu yang ini. Jadi nanti kita persatukan, kita buat neraca saldo, kita daftar semua akun yang tadi ada. Kalau di perusahaan kita tadi 16 akun, ya 16 akun. Kalian pastikan saldo debit harus sama dengan kredit. Kalau nggak balance itu kira-kira kenapa? Mungkin ada transaksi yang kelewatan nggak kalian jurnal. Mungkin jurnalnya sudah benar tapi lupa diposting di buku besar. Atau keposting 2 kali. Atau salah akun. Mestinya account receivable kalian postingnya di account payable dan seterusnya. Terus kira-kira ada salah-salah error, misalnya 1000 kalian posting 100, 100 diposting 1000 dan seterusnya. Itu untuk menemukan errornya ya, secara matematis atau secara akuntansi. Kita akan buat trial balance, teman-teman. Trial balance itu tinggal menggabungkan semua akun. Nah, saya mau pelan-pelan kalian itu, walaupun di pengantar akuntansi, tolong asetnya diurutkan, baru sebutkan akunnya liability, equity-nya dimulai dari capital, drawing, revenue, baru expense. Jadi walaupun kita berada di pengantar akuntansi, mungkin di sini mayoritas bukan jurusan akuntansi, tapi kalau bikin trial balance jangan acak-acakan. Jadi trial balance itu biasanya urutannya begini. Kalau dalam sebuah soal, kalian dikasih nomor akun, urutkan dari nomor akunnya. Jadi pasti 101, bawahnya mungkin 206, terus 304. Pasti urut lah teman-teman kalau ada nomornya. Tapi kalau nggak ada nomornya, kita harus pikirkan sendiri seperti ini. Oke, mari kita buat ya. Saya mencoba mencari, tolong dibantu sekelas. Asetnya apa lagi selain cash? Cash itu paling atas karena paling liquid. Setelah cash ada apa saja asetnya? Tolong dibantu. Temukan di sini. Equipment. Betul sekali. Account receivable, bagus sekali. Equipment. Teman-teman bisa lihat saya ya. Saya nggak sembarangan loh meletakkan ini. Jadi ini tuh beneran urutannya begini. Lebih liquid account receivable daripada equipment. Begitu. Ada lagi nggak yang supplies dulu ya, Ci, sebelum equipment. Oh, di sini ada supplies. Nah, ini nih yang tadi saya bilang. Seiring berjalannya perusahaan kan kemungkinan ada supplies. Loh, supplies ini lebih liquid loh daripada equipment. Betul sekali. Justru itu, supplies dulu baru equipment. Makanya kalau bikin nomor akun, jangan 101, 102, 103, jangan. Kalian kasih space yang lebar di antara
akun supaya memungkinkan kalau ada tambahan-tambahan akun selama operasional perusahaan ke depan. Oke, bagus sekali. Asetnya saya rasa itu saja. Lanjut, liability ada apa aja? account payable, ma'am. Hanya ada satu ya, account payable. Terus kemudian equity-nya diurutkan dari capital dulu. Di sini namanya buyer's capital. Terus habis gitu drawing belum ada. Saya siapkan, tapi kosongin aja. Revenue hanya ada satu, apa tadi namanya? Service revenue. Nah, expense sekali lagi tidak boleh digabung. Berarti sebutin satu-satu, mulai dari rent expense, lalu advertising, apa lagi? Utility, ada lagi? Repair expense, Repairing. terus salary and wages. Oke. Ini total ada 16 akun ya. Oh, kita ada yang masih belum disebutkan enggak, teman-teman? Sudah betulkah? Sudah sih. Ya. Nah, terus kemudian kalau sudah kalian siapkan space, debit, kredit. Nah, ini yang bikin deg-degan biasanya. Kita rekap bersama aja ya, teman-teman ya. Debitnya, oh ya, cash itu debit atau kredit? Sekali lagi saya mention, ini pasti saldo normalnya. Jadi kalau cash itu aset, normalnya bertambahnya di debit. Kemudian account receivable, kebetulan 0, debit kalau normalnya. Supplies, lihat kursor saya teman-teman. Terus kemudian equipment, nanti yang merasa kecepatan lihat recordingnya ya. Kalau masalah begini kan cuma teknis. Account payable, kredit, capital, kredit, drawing debit kalau ada. Kemudian revenue kredit. Ini yang bikin deg-degan kalau biasanya kita ketemunya tidak balance. Kemudian kita jumlahkan ya, totalnya dari yang paling atas sampai bawah. Nah, ini kita drag buat kolom satunya. Oh, tidak balance. Nah, kalau tidak balance kalian harus temukan. Nah, justru seperti ini kita bisa belajar. Ini nggak balance, selisihnya 2000. Berarti ada sesuatu yang harus kita temukan. Ada yang sudah tahu? Saya sudah tahu ada apa yang di sini belum diposting. Ya, rent expense-nya belum. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Oh, ada yang sudah diposting lupa dimasukkan. Atau bahkan kalau kalian merasa semua sudah dimasukkan, geser lagi ke sini ya teman-teman untuk menemukan errornya itu tadi. Bisa jadi jurnalnya belum kalian buat. Bisa jadi jurnalnya sudah dibuat tapi belum dimasukkan di general ledger. Kurang lebih seperti itu kalau menemui tidak balance di trial balance. Hari ini selesai dulu sampai di sini di trial balance.